Oke, baik. Eh, Selamat sore untuk Tribuners. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rohis. Kebetulan juga saya diamanahkan di Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Bagian Selatan sebagai Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat. Sebagai ketua Bidang sosial dan Kesejahteraan Masyarakat. kesejahteraan masyarakat. Iya. Karena memang pas sekali Tribuners kita mengundang yang memang di bidangnya ya, terkait dengan isu Mudah-mudahan itu, gitu. mudah-mudahan ya. Karena hari ini kita akan berbicara dan berbincang sedikit tentang isu kenaikan BBM. Ini sudah isu atau memang sudah terjadi nih Pak? Kalau bicara sudah terjadi atau belum, pastinya sudah terjadi karena hal ini kan berulang, Ya. sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Karena memang gencar-gencarnya teman-teman di media sosial juga udah pada bilang kalau udah terjadi nih kenaikan BBM, udah pada ngantri BBM di mana-mana gitu kan, antrian panjang gitu. Nah, dan ini akan kita bahas ke depan Tribunal selama 30 menit ke depan. Nah, mungkin saya pengen tanya dulu nih Bang tentang latar belakang, ataupun Tribuners juga kan penasaran gitu dengan abang berdua ini gitu kan, yang sudah mempunyai jabatan di HMI gitu. Iya. Kenapa Bang memutuskan awalnya untuk berorganisasi di HMI? Kalau di Himpunan Mahasiswa Islam ini sudah sejak 1947 tahun ya, pasca kemerdekaan, dan sampai saat ini tetap menjaga komitmen keumatan maupun kebangsaan. Nah, itu yang menjadi suatu pendirian saya. Mengapa sampai saat ini saya terus mengabdikan diri untuk berproses di Himpunan Mahasiswa Islam. Oke, jadi memang karena kekonsistenan juga dari organisasi ini ya Bang, itu yang membuat abang untuk konsisten juga gitu ya di organisasi ini gitu. Kan dari sekian banyak organisasi yang kita tahu di Indonesia beragam ya Bang, gitu kan. Apa yang membuat daya tarik abang untuk mendalami HMI ini? Saya memutuskan masuk ke organisasi eksternal itu di semester 3. Saya semester 1 dan semester 2 ini masih membaca arah gerak arah gerak dari organisasi lain kan di eksternal kan. PMI, IMM, ya kan. Nah, itu saya lebih condong saya ke Himpunan Mahasiswa Islam. Karena memang dia sudah lama, ya kan, dan melahirkan tokoh-tokoh nasional sampai saat ini. Yang memang kita sudah tahu tokoh-tokoh tersebut dilahirkan dari HMI. HMI, ya. Oke, keren sekali Tribuners. Nah, mungkin kita akan bahas tentang isunya nih Bang. Siap. Menurut abang sendiri dari sudut pandang organisasi HMI, dampaknya apa sih Bang kenaikan BBM ini untuk masyarakat ataupun untuk kita lah, khusus dulu untuk kita warga Lampung gitu? Dampak dari kenaikan harga BBM ini itu secara dunia internasional, ya kan. Yang pertama itu mengenai konflik yang terjadi di Ukraina, ya kan, dan Rusia, sehingga pemasok untuk minyak bumi di Rusia ini kan terjadi terjadinya kekacauan lah, ya kan, perusakan suatu pipa yang besar, sehingga mereka kurang dalam pemasok untuk ke Europe, ke ruang dunia kan, karena Rusia ini kena sanksi yang tegas, ya kan, dalam ekspor mengenai minyak bumi. Nah, itu sebab terjadi gejolak juga kan, terjadi di Indonesia. Nah, sedangkan di Indonesia ini, ya kan, mengalami suatu gejolak juga karena ada rancangan mengenai kenaikan BBM kan. Nah, itu menjadi suatu beban dari kami sebagai mahasiswa yang memang bermitra sebagai kaum kritis, ya kan, kaum mengontrol suatu peradaban yang di Indonesia. Jadi mungkin itu asal mulanya dari kenaikan BBM gitu. Iya. Kenaikan
BBM kan tidak hanya di Indonesia aja ya, Iya, tapi iya, memang benar. di seluruh dunia, apalagi yang disebutkan oleh abang tadi gitu, Iya. karena kebocoran oleh suatu pipa gas yang besar Iya. menyebabkan sulit untuk terekspornya ke seluruh bagian Eropa gitu tadi Iya. abang ya. Nah, kita nanya sama abang yang di bagian Siap. bidangnya nih ya. Kan tadi kan kesejahteraan Kesejahteraan. masyarakat gitu kan. Kalau kesejahteraan masyarakat, apakah dengan kenaikan BBM ini masyarakat menjadi sejahtera atau justru sebaliknya bagaimana? Ya. Baik ya, izin menjawab Iya. untuk Mbak Husnul ya. Mm-mm. Kalau bicara tentang kenaikan BBM di awal, memang kenaikan BBM itu kan berlangsung dari Presiden Soeharto bahkan dari Presiden Soeharto sampai ke Presiden Joko Widodo itu terus mengalami kenaikan bahan bakar minyak. Oke. Nah, apa sih efek dari kenaikan bahan bakar minyak ini? Yang pasti masyarakat awam pun tahu ketika bahan bakar minyak ini mengalami kenaikan, maka akan terjadi inflasi. Nah, itu pun yang terjadi ketika tahun 2005 di masanya PSBY itu inflasi itu sampai 170-an persen naiknya, kalau lebih gitu. Nah, ini kan berimbas kepada bahan-bahan konsumsi rumah tangga, di mana harga-harga bahan tersebut akan mengalami kenaikan. Ketika barang-barang tersebut mengalami kenaikan, maka daya beli konsumsi rumah tangga itu akan turun. Nah, dan ketika daya beli itu menurun, maka secara otomatis pertumbuhan ekonomi akan melambat. Nah, ketika pertumbuhan ekonomi melambat, artinya ada ketidakstabilan perputaran ekonomi. Nah, itu yang membuat masyarakat kita menjadi tidak sejahtera. Kenapa ini menjadi sorotan yang penting kenaikan BBM ini? Karena memang hal ini akan berdampak sangat luas di tengah-tengah masyarakat. Apalagi di negara kita tercinta ini, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia itu lebih dari 50%, bahkan lebih dari 60% itu kalangan menengah ke bawah secara ekonomi. Nah, untuk konsumsi rumah tangga sendiri itu bisa mencapai 60%-an konsumsi rumah tangga. Nah, ketika itu menurun konsumsi rumah tangga itu yang menyebabkan pelambanan pertumbuhan ekonomi. Nah, makanya ketika BBM naik, otomatis kesejahteraan itu tidak bisa tercapai gitu kira-kira. Apakah kesejahteraan itu hanya sebatas di bidang ekonomi aja? Secara kasat mata begini, kesejahteraan itu kan banyak. Ada di bidang ekonomi, kesejahteraan tentang bidang ekonomi ada kan, kemudian kesejahteraan di bidang hukum, dalam hal ini keadilan itu kan juga masuk ke dalam kesejahteraan. Yang kami maksudkan kesejahteraan dalam ekonomi ini adalah bagaimana masyarakat itu mampu bertahan di tengah-tengah krisis. Apalagi hari-hari ini kita baru mulai merangkak dari kondisi pandemi, di mana memang pertumbuhan ekonomi kita menyentuh minus laka pada saat pandemi. Nah, belum sempat kita berdiri, diterpa lagi oleh kenaikan harga BBM. Dan itu juga sudah disampaikan sama Menteri Keuangan bahwasanya subsidi kita terbatas pada saat bulan Oktober nanti. Ketika memang ini tidak bisa diantisipasi, maka mau nggak mau mereka akan menaikkan harga BBM. Tapi menurut saya sebagai pemerintah, sebagai regulator dan stabilisator memang harus mengantisipasi ini jauh-jauh hari. Kan ini pernah terjadi nih di Indonesia itu, di dunia bahkan ada masa di mana minyak dunia itu mengalami penurunan, tapi bahan bakar yang ada di Indonesia lucunya itu tetap tidak mengalami penurunan, stuck di situ aja. Bahkan ada sempat pada waktu itu mengalami kenaikan sekitar beberapa persen dari 7250 ke 7450 kalau nggak salah gitu. Nah, itu berarti kan ada ketidak konsistenan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga minyak yang ada di Indonesia, gitu kira-kira. Kalau plus ketidakstabilan ekonomi itu tadi, contoh yang bisa kita ambil dari masyarakat kalangan menengah atau middle itu seperti apa? Kestabilan ekonomi gini, yang kita bahas tadi secara teoritis bahwasanya ketika inflasi, daya beli turun, pertumbuhan lambat.
contoh di tengah-tengah masyarakat begini, kita ambil dari sisi daerah ya, dari daerah pelaku usaha kecil menengah. Pelaku usaha kecil menengah itu mereka membutuhkan biaya logistik itu ataupun biaya operasional. Ketika harga bahan itu, ketika harga minyak naik, maka otomatis biaya logistiknya akan terbeban. Nah, untuk penjualan barang atau bahan baku ini akan mengalami kenaikan. Nah, ini yang membuat masyarakat itu sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dan ditambah lagi ini kan bukan hanya kenaikan dari sisi konsumsi rumah tangga, bahkan pendapatan masyarakat Indonesia itu cenderung rendah. Itu yang menyebabkan bahwa kenapa sangat fundamental kenaikan BBM ini dampaknya terhadap masyarakat. Oke. Terima kasih Ya, penjelasannya baik, Bang baik. Madris ya. Bang Ramadan, kita Siap. berbicara masalah mungkin bisa menyentuh ke pemerintah. Ya. Karena kan abang juga sebagai ketua ya tadi. Sekretaris. Sekretaris yang membidangi. Menurut abang apa yang seharusnya perlu dilakukan oleh pemerintah? Apakah memang perlu untuk menaikkan harga BBM ini atau justru bisa nih gitu kita ambil opsi lain seperti ini gitu. Ini kita lihat dari sudut pemikiran mahasiswa dan kita lah gitu kan yang mewakili sebagai suara rakyat itu sendiri. Gimana? Jadi mengenai isu perencanaan kenaikan BBM, Himpunan Mahasiswa Islam dari pengurus pusat itu menyatakan sikap ya kan untuk menolak kenaikan BBM di tanggal 27 Agustus 2022. Nah, ini instruksinya dari pengurus pusat menghimbau kawan-kawan yang di seluruh daerah itu untuk menyuarakan menolak dari kenaikan BBM. Karena mengapa? BBM ini berpengaruh besar dalam kelompok masyarakat, ya kan? Yang pertama itu berpengaruh di masyarakat mengenai barang dan jasa itu semakin naik ketika BBM atau bahan bakar minyak itu naik, sehingga untuk sembako ataupun mengenai bahan pokok di masyarakat, ya kan, begitu BBM naik, ya ini ikut menyertai kenaikan dari sembako ini kan, bahan bakar. Nah, untuk pemerintah dalam hal ini itu harus benar-benar mengontrol di angka harga di pasar ya. Karena kalau tidak mengontrol di pasar, harga kenaikan harga kenaikan sembako ini bakalan lebih besar gitu ya. Bisa hampir 30% dari harga sebelumnya ya kan, lebih naik gitu. Bahkan bisa terjadi juga kayak panik buying ya. Jadi masyarakat juga ini saya lihat dari beberapa akun media sosial dan juga kita lihat kayak banyak di Raja Wasa, di Pomana itu udah pada dari pagi ngantri. Artinya kan itu udah panik ya. Iya, benar. Minyak goreng kemarin. Iya. Masker juga sama kan. Benar. Tapi ujung-ujungnya terjadi penimbunan. Benar. Gitu-gitu lagi. Nah, menurut abang ada nggak solusi yang bisa diberikan untuk masukan lah gitu kepada pemerintah kita dari abang sendiri sebagai penyuara dari organisasi ini? Kalau dalam kajian kami, ini permainan orang-orang mafia migas ya kan, sehingga mafia ini menimbun suatu bahan bakar ya kan, ketika naiknya BBM ini baru didistribusiin ya kan. Nah, ini yang bikin kekacauan Republik Indonesia gitu ya kan, kehadiran mafia. Maka kami dari mahasiswa ini terus bentengin suatu masyarakat yang merasa tidak sejahtera ya kan, rasa keadilan mereka ini tidak dirasakan ya kan. Nah, itu yang tugas pokok daripada kawan-kawan mahasiswa. Cara seperti apa? Kami menyuarakan aspirasi dalam suatu masalah ini ya kan,
memberikan suatu solusi kepada kawan-kawan dari masyarakat ya kan, untuk benar-benar mensatukan suatu tujuan ya kan, untuk memberikan haknya ya kan, menyampaikan haknya kepada pemerintah ya kan, sehingga pemerintah ini harus benar-benar melihat gitu masyarakat ya kan, ketika keamanan dia berkurang ya kan, tidak stabil. Nah ini yang harus benar-benar kita bangun suatu revolusi ya kan, suatu perubahan yang sangat besar gitu yang dari masyarakat, karena memang Republik Indonesia ini bukan pemerintah yang punya gitu ya kan, Republik Indonesia ini masyarakat besar yang punya ya kan. Nah maka dari itu jangan sampai malahan pemerintah mengabaikan kan suara daripada masyarakat gitu. Jadi memang secara tegas dari HMI menolak untuk kenaikan BBM. Dan itu juga sudah disuarakan dengan masyarakat. Iya. Nah, yang masih belum ketemu tadi tuh contohnya gitu Pak, apakah mengajak untuk berdemo bersama-sama tentang kenaikan ini, atau oh iya kami sudah mengumpulkan beberapa perwakilan dari masyarakat untuk diskusi, jadi solusinya ini, kita harus begini gitu. Gimana tuh Pak? Ada nggak? Kalau dari PBMI ini kan udah memberikan suatu instruksi kepada daerah-daerah ya kan, sehingga dari beberapa hari yang lalu ya kan, gejolak dari mahasiswa ini kan bertabur-taburan ya kan di daerah-daerah di Indonesia ini ya kan. Untuk Lampung untuk saat ini memang belum ya kan, belum mengambil sikap yang benar-benar turun ya kan. Ini memang benar harus dikaji dengan matang-matang ya kan, dan ini harus dihimpun semua aspirasi daripada masyarakat ya kan, sehingga ketika tidak ada solusi hampir semua elemen daripada organisasi mahasiswa ini akan turun di jalan gitu ya kan, untuk menyatakan suatu revolusi besar-besaran gitu. Jadi memang sudah siap jika memang pendapat ataupun ininya nggak didengarkan gitu dengan pemerintah, memang sudah siap untuk turun ke jalan untuk menyuarakan. Iya benar, siap. Bang Madrois siap dari Ketua Bidang Sosial Kesejahteraan Masyarakat. Oke, siap. Adakah solusi khusus? Begini, sebelum masuk ke solusi kan kita tarik dari persoalan yang tadi. Ini kan semacam ada ketidakmampuan pemerintah ya dalam menghadapi kenaikan harga BBM ini. Dan hari-hari ini itu sering didengungkan dan sering diperdengar baik itu di media online maupun media sosial, subsidi tidak tepat sasaran, makanya mau dinaikin harga BBM. Menurut saya, mencabut subsidi BBM itu bukan salah satu solusi konkret, tapi bagaimana kemudian pemerintah ini mencoba untuk supaya subsidi BBM ini tepat sasaran, karena hari ini lebih dari 80% pengguna BBM bersubsidi itu kalangan menengah ke atas. Nah ini kan ada relevanan antara kebijakan pemerintah dengan kondisi di lapangan, ya kan? Nah, harusnya pemerintah itu betul-betul memperhatikan dari jauh-jauh hari sebelum menentukan kebijakan. Kan saya pernah dengar saya membaca di salah satu media itu, Pertamina malah didesak untuk cari data orang-orang yang memang berhak mendapatkan subsidi. Itu sebenarnya ada tidak nyambungan ya, ada miskomunikasi antara Menteri Keuangan, Menteri BUMN ya, dengan Kemensos kan. Seharusnya kan dari awal data-data untuk orang-orang yang memang kalangan ekonomi menengah ke bawah itu kan ada di Kemensos, ada penerima bantuan sosial dan sebagainya. Nah itu harusnya dari jauh-jauh hari memang sudah dipikirkan. Jadi pemerintah itu harus berpikir visioner. Iya. Ya. Oh iya. Dan kita sebetulnya harus mendapatkan kebijakan yang dirasakan keadilannya oleh masyarakat. Nah itu kan hari ini di Indonesia ini memang
terkenal sekali suka mengkambing hitamkan. Ketika ada satu persoalan pasti ada yang dikambing hitamkan gitu kan. Secara tidak langsung ini nyalahin Pertamina nih, Menteri Keuangan. Kenapa nggak tepat sasaran gitu kan kira-kira? Nah seharusnya pemerintah itu berkolaborasi bagaimana menuntaskan persoalan ini. Dengan ada juga wacana dari Menteri Keuangan akan memberikan subsidi ke masyarakat 600.000 biar untuk pekerja kan. Apakah ini bakal ada garansi berhasil? Kira-kira begitu. Karena pada saat pandemi itu kan bencana non alam itu masih dikorupsi. Gitu, bantuan. Betul. Ya, kadang-kadang untuk berhasil atau tidaknya itu kita nggak tahu. kita harus belajar dari masa lalu memang ya. Kan kita harus belajar dari masa lalu. Kenapa? Ketika memang itu tidak efisien, kenapa harus dilakukan kembali? Kalau kasih bantuan 600.000 per pekerja untuk masyarakat yang bertani dan berburu, kemudian apakah ada yang jadi itu nggak tahu korupsi dari pusat sampai ke daerah? Ya ini udah jadi rahasia umum gitu kira-kira. Orang kena sesuatu bagi-bagi langsung pada saat pandemi aja korupsi ya. Ini kan menumbuh suburkan itu, menumbuh suburkan budaya itu dengan apa adanya bansos ini. Menurut saya kalau solusinya ada tiga gitu. Satunya gini, pembatasan untuk subsidi. Jadi betul-betul pemerintah itu berkolaborasi bagaimana pemecahan untuk data siapa yang berhak menerima BBM yang disubsidi. Itu malah lebih konkret menurut saya. Jadi dibatasi. Bahkan orang tuanya bisa dibilang orang ada lah berpenghasilan, karena mereka tidak tambahkan sebagai PNS atau tidak stres ya kan keuangannya itu masih bisa mereka ngerobot itu kalau ini juga saya rasa banyak juga Iya betul, tapi kan gini, kita harus ada skala prioritas. Apakah ini lebih banyak manfaatnya atau tidak ya dibanding dengan solusi yang lain dengan bentuk dengan memberikan bansos itu apakah akan lebih efisien? Nah ini harus ada skala prioritas pemerintah dalam menentukan ini. Tapi menurut kami itu lebih masuk akal dan lebih bisa berjalan dan akan lebih terbantu. Kenapa? Karena ketika subsidi BBM itu diberikan kepada yang membutuhkan, mereka kan kalau yang punya usaha kecil bisa terbantu gitu kan dengan biaya produksi yang tidak terlalu mahal, kemudian barang yang dijual juga tidak terlalu mahal, kemudian ini kan tidak memberatkan bagi masyarakat yang mengkonsumsi gitu, jadi tidak memberatkan masyarakat. Ini kan harus ada pertimbangan yang mana prioritas, mana yang tidak gitu, mana yang lebih banyak manfaatnya, mana yang tidak. Menurut saya lebih bagus kalau memang ada pembatasan. Jadi betul-betul data itu diberikan siapa yang berhak, itu yang diberikan subsidi. Dan untuk kalangan menengah atas ya hari ini aja kita lihat, kita kalau mau bicara jujur banyak kok mobil-mobil bagus yang di atas 1.500 cc antri di Pertalite, antri di solar kan. Ini kan artinya juga harus ada edukasi ke masyarakat untuk bagaimana menghargai atau bagaimana memerdekakan hak orang lain. Itu makanya kita harus merdeka dari dalam hati itu supaya kita ya itu tadi. Kalau bicara kesulitan pasti setiap usaha-usaha yang kita lakukan pasti menemukan titik di mana kesulitan itu ada. Tapi kan itu lagi kita lihat mana sih yang lebih efisien, mana sih yang lebih manfaat. Itu satu.
itulah gunanya kita apa sebagai agen kritis. Semuanya itu kan balik lagi ke pendapatan. Ketika pendapatan masyarakat itu tinggi, harga BBM mau 15.000, mau 20.000 itu bukan satu masalah. Iya. Nah ini yang jadi masalah. Bagaimana pemerintah hadir di masyarakat memberikan kesejahteraan yang seutuhnya. Seutuhnya dalam arti apa? Masyarakat itu diberikan, kalau dia bekerja diberikan upah yang sesuai gitu. Upah yang memang nggak bikin mereka menjerit habis gajian perlu lagi kan. Kira-kira gitu kan banyak kan gitu. Habis gajian dikirim cicilan. Banget, perlu banget itu. Iya. Iya, itu kan menjadi salah satu paket yang perlu kita bawa kan. Itu hal-hal positif yang bahkan kita suarakan gitu. Itu salah satunya masyarakat ini harus diberikan pendapatan yang lebih tinggi maksudnya dari yang sekarang supaya tidak terjadi apa namanya ketidaksejahteraan masyarakat, supaya masyarakat ini semakin sejahtera dan daya belinya makin tinggi. Karena gini, contohnya kita ambil di daerah itu, saya kan dari daerah. Di daerah itu mayoritas pekebun dan petani, tapi hasil perkebunan dan hasil pertanian itu sangat rendah. Jadi habis panen ya, kadang-kadang kita mau nunggu panen yang akan datang, karena yang ini kan cukup untuk panen yang di acara panen kemarin itu kan. Ya, kalau itu kalau kita bicara yang harian semacam kebun karet itu kan itu ada proses jual beli karet. Enggak, Mbak. Jadi tahun 8 itu enggak ada. Karet itu Halo, selamat malam Tribuners. Kembali lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, 2 bulan Polda Lampung tangkap 6 pelaku penyalahgunaan narkoba. Polda Lampung dalam kurun waktu 2 bulan berhasil menangkap 6 tersangka penyalahgunaan narkotika. Selain itu, Polda Lampung juga berhasil mengamankan barang bukti narkoba berupa 1.448,2 gram sabu, ganja 4.800 gram, dan pil ekstasi 3.200 butir. Hal tersebut disampaikan Kasubit Pumnas Bidang Humas Polda Lampung, AKBP Rahmat Hidayat dalam konferensi pers di Mapolda Lampung pada Jumat 2 September 2022. Menurut AKP Rahmat Hidayat, dalam 2 bulan terakhir, Polda Lampung juga berhasil menangkap 5
tempat kejadian perkara atau TKP dalam 5 laporan polisi. 5 tempat kejadian perkara itu terdiri dari Bandar Lampung, Pesawaran, Tulang Bawang, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah. Adapun 6 tersangka diantaranya Handoko 27 tahun, Sanjaya 31 tahun, Muhammad Solikin 27 tahun, Guntur Setiawan 35 tahun, Yopi Franris Oktara 42 tahun, dan Hadi Prayitno 42 tahun. Ia mengatakan keenamnya ditangkap dalam waktu berbeda-beda di bulan Juli dan juga Agustus. Rahmat menambahkan dari tangan para tersangka, ia berhasil diamankan sejumlah barang bukti dari masing-masing para tersangka. Para tersangka ini dikenakan UU Narkotika nomor 35 tahun 2009, pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 dan pasal 111 ayat 2 dengan ancaman hukuman mati dan seumur hidup bagi para pelaku tindak pidana tersebut. Berita selanjutnya, tangkap 2 pria membawa sabu, anggota Polantas sampai jatuh ke siring. Polisi lalu lintas atau Polantas di Satlantas Polresta Bandar Lampung terpaksa harus jatuh bangun, bahkan hingga terjebur di dalam selokan demi menangkap pelaku kriminal. Seperti yang diketahui dan dilakukan oleh anggota Satlantas Polresta Bandar Lampung bernama Aibda Hendrianti saat menangkap pengendara Yamaha Fiction yang melintas di Jalan Soekarno-Hatta Bandar Lampung atau di dekat Cucian Andre karena berperilaku mencurigakan. Sebab pengendara yang berboncengan tersebut ketakutan saat ada polisi sehingga pilih kabur dan putar balik setelah melihat anggota patroli dan ternyata kecurigaan terhadap pengendara dan penumpang Yamaha Fiction di Bandar Lampung tersebut membuahkan hasil. Karena pemotor itu diduga membawa narkotika jenis sabu-sabu. Lantas keduanya digelandang ke Satlantas Polresta Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP Muhammad Rohmawan, pada Kamis 1 September 2022, pihaknya berhasil mengamankan 2 orang yang diduga membawa sabu. Sebelum penangkapan, AKP Muhammad Rohmawan personel dari Satlantas melaksanakan hunting di jalanan protokol Bandar Lampung yang ada di Jalan Soekarno-Hatta. Saat itu pelaku sempat ketakutan saat ada polisi. Aibda Hendriani dengan cepat mengejar dan akhirnya bisa ditangkap, meskipun harus terjatuh ke selokan. Adapun kedua pelaku adalah Argal Iqbal Asdari 21 tahun dan Agus Sahroni 27 tahun. Warga Pundu Widada Pesawaran dan barang bukti yang diduga sabu itu seberat 20 gram. Untuk dugaan sementara belum diketahui apakah kedua pemuda tersebut mengedar, bandar, atau pemakai. Barang bukti yang berhasil diamankan sabu seberat 20 gram. Sementara pelaku Agus saat diwawancarai Tribun Lampung pada Kamis 1 September 2022, ia mengatakan barang bukti yang dibawa adalah narkoba jenis sabu dan hendak diantar ke Padang Cermin. Narkoba diambil dari Tanjung Bintang yang ingin dibawa ke Padang Cermin. Berita selanjutnya, mengaku rekan pemilik pria tidak dikenal terekam CCTV menipu karyawati milik minimarket. Mengaku sebagai rekan pemilik minimarket, seorang lelaki yang tidak dikenal terekam kamera CCTV yang ingin menipu karyawati minimarket di Lampung Timur. Minimarket tersebut berada di Kecamatan Batang Hariduban, Lampung Timur. Penipuan tersebut menimpa karyawati minimarket bernama Destia Titin Wulandari, 23 tahun. Destia merupakan karyawati Romi Mart di Desa Kedaton 1. Dalam CCTV tersebut,
yang berdurasi 1 menit 5 detik, terlihat seorang pria berbaju sweater abu-abu dan mengenakan helm abu-abu berbincang dengan seorang karyawati toko. Kapolsek Batanghari Nuban Ibtu Maulana pada Jumat 2 September 2022 mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 30 Agustus 2022 pukul 12.45 siang. Ia mengatakan pelaku berjumlah 1 orang mendatangi minimarket yang dijaga Destia. Kemudian pria tak dikenal itu meminta sejumlah uang kepada korban dengan alasan untuk membayar beras yang belum dibayarkan pemilik toko. Bahkan menurut Ibtu Maulana, untuk meyakinkan korban, pelaku berpura-pura sedang menelpon pemilik toko di hadapan korban. Lalu korban yang percaya kemudian menyerahkan uang yang dipinta, yakni Rp1.950.000. Dan saat pelaku berhasil meyakinkan Destia, korban langsung menyerahkan uang kepada pelaku. Setelah itu, menerima uang tersebut, pelaku pun pergi. Menurut Ibtu Maulana, setelah korban menyadari kejadian yang menimpanya, ia langsung melaporkan kejadian ke Polsek setempat. Kejadian tersebut terekam kamera pengawas CCTV yang terpasang di minimarket tersebut. Berita selanjutnya, bidik kaum milenial, KPU Lampung gandeng pegiat medsos dan juga influencer. Guna mendongkrak partisipasi masyarakat khususnya kaum milenial, KPU Lampung mempunyai caranya tersendiri. Salah satu dengan menggandeng sejumlah pegiat media sosial dan juga influencer yang ada di Lampung. Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat KPU Lampung, Antonius Cahyalana mengatakan, KPU perlu merangkul semua pihak, termasuk kelompok anak muda dan juga netizen yang aktif. Menurutnya, karena sekarang ini eranya sudah berbeda, mau tidak mau KPU harus bersinergi dengan kelompok muda yang gemar bermedsos. Dijelaskan oleh Anton di sela ngopi santai bersama dengan KPU di Gadik Coffee pada Jumat 2 September 2022. Susunan KPU RI yang baru saja dilantik di tahun 2022 ini mempunyai alur kebijakan berbeda dari kepemimpinan sebelumnya. Terutama mengenai alur kebijakan yang dikuatkan oleh Divisi Partisipasi Masyarakat dengan mengedepankan pemilu yang inklusif. Dalam artian terbuka dengan keterlibatan semua pihak, sehingga pemilu bukan hanya didominasi oleh partai politik dan tiap proses tahapan pemilu, masyarakat harus turut partisipasi aktif. Oleh karena itu, KPU menggandeng pegiat sosial media dan juga influencer dengan harapan dapat menyampaikan kepada generasi milenial, khususnya informasi-informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu 2024. Dalam kesempatan itu, admin media sosial Tribun Lampung Teguh Prasetyo menyampaikan sejumlah saran kepada KPU Lampung. Namun menurut Teguh, yang perlu diperhatikan adalah mengenai segmentasi audiens yang dituju oleh KPU. Misalnya menyasar segmentasi milenial, maka konten-konten sosial media KPU harus dikemas sesuai dengan pola pikir generasi milenial. Karena itu, lanjut Teguh, konten media sosial yang ditampilkan KPU harus mencerminkan semangat anak muda. Berita selanjutnya, gelombang capai 4 meter, BPBD Pesisir Barat imbau nelayan tak melaut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pesisir Barat imbau para nelayan untuk tidak melaut sementara waktu, menyusul gelombang tinggi di perairan pesisir Barat Lampung. Imbauan tersebut disampaikan kepada BPBD Pesisir Barat Mirza Syahri menyusul perkiraan cuaca yang terjadi di pesisir barat untuk beberapa hari ke depan.
Menurutnya saat ini gelombang laut di perairan pesisir barat cukup tinggi, mencapai 2 hingga 4 meter. Mirza pada Jumat 2 September 2022 mengatakan, berdasarkan informasi yang disampaikan BMKG pada minggu ini, hingga pertengahan September, laut diprediksi masih gelombang, yaitu setinggi 2 hingga 4 meter. Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat, khususnya para nelayan, untuk waspada dan berhati-hati saat mencari ikan di laut. Terlebih saat laut pesisir barat merupakan laut lepas, berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Menurutnya, gelombang laut saat ini sedang tinggi, tentu bisa mengancam keselamatan para nelayan. Untuk itu, ia menghimbau para nelayan untuk memperhatikan cuaca yang sedang terjadi agar tidak terjadi yang diinginkan. Selain itu, cuaca di pesisir barat saat ini sedang tidak menentu dan sangat sulit diprediksi. Hal itu juga bisa menyebabkan terjadinya bencana longsor dan juga pohon tumbang. Menurut Mirza, terdapat 3 titik daerah rawan longsor dan juga pohon tumbang di bumi para saibatin dan ulama tersebut, yakni Jalan Lintas Barat perbatasan dengan Tanggamus yang dihubungkan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBPS, kemudian daerah Pugung perbatasan dengan Provinsi Bengkulu, dan Jalan Lintas Liwa Krui, dijelaskan oleh Mirza. Saat ini pihaknya sudah menetapkan 1 tugas tanggap bencana di setiap kecamatan. Terlebih di titik yang dianggap sangat rawan terjadi bencana baik longsor, banjir, dan pohon tumbang. Kabupaten Pesisir Barat sendiri masuk nomor urut 11 secara nasional sebagai daerah rawan bencana. Berita selanjutnya, promo Transmart Lampung, Crazy Prices beli kecap tebus murah minyak goreng. Transmart Lampung memiliki promo menarik untuk pelanggan setianya. Customer Service Transmart Lampung, Ferry Yudi mengatakan, promo yang dimaksud adalah Crazy Price berlangsung dari tanggal 2 sampai 4 September 2022. Menurut Ferry, pada Jumat 2 September 2022, salah satu yang terdapat pada promo ini adalah promo tebus murah. Pelanggan yang membeli kecap manis ABC ukuran 735 mili seharga Rp26.200 bisa menebus murah minyak goreng Tropical seukuran 2 liter seharga Rp29.900. Jika tidak mengikuti promo tebus murah ini, harga normal minyak goreng Tropical mencapai Rp42.900. Selain promo tebus murah, promo yang lain juga ada di Crazy Price, yaitu diskon 20%. Diskon ini berlaku untuk kapal api spesial 165 gram, Biore Body Foam 450 ml, dan Rinso Antinoda Classic Powder 770 gram. Kemudian ada diskon gila-gilaan di area supermarket yang berlangsung tanggal 2 sampai dengan 4 September 2022. Dalam diskon gila-gilaan itu, ada diskon hingga 40% untuk es krim Diamond, Pepsodent, Sampo Sunsilk, Vision Primo, Super Pal, kopi kapal api, dan facial ukuran tertentu. Promo selanjutnya ada Big Home Sale asik yang juga berlangsung pada tanggal 2 sampai 4 September 2022. Dalam promo ini harga spesial mulai dari Rp35.000 dan diskon hingga 50 plus 20%. Harga spesial maupun diskon ini berlaku untuk pakaian pria, wanita, dan anak-anak merek tertentu. Kemudian ada juga diskon 50 plus 40% sepatu dan sandal Yongki Komaladi, item tertentu, serta harga spesial mulai dari Rp50.000 untuk mainan anak-anak dan mulai dari Rp400.000 untuk baby stroller. Berikut
ada juga promo spesial dari harga Rp259.000 untuk berbagai gadget dan barang elektronik tertentu seperti setrika, handphone, mesin cuci, dan lain-lain. Selain itu, Transmart Lampung juga memiliki promo bernama Shock Price yang berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 6 Agustus 2022. Dalam promo ini ada diskon 20 plus 60% untuk berbagai perlengkapan rumah tangga tertentu, seperti alat pel, meja, kursi, piring, gelas, dan sebagainya. Kalau pelanggan melakukan transaksi dengan Alo Prime, akan mendapatkan diskon tambahan 10%. Bila transaksi dengan Alo Pay Later, akan mendapatkan tambahan cashback 5%. Dan keduanya berlaku untuk semua produk kecuali diberikan promo tebus murah. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Instagram Tribun Lampung, Facebook Tribun Lampung, TikTok @Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Hai Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini lagi ada di Empire Cafe nih. Empire Cafe merupakan angkringan yang menjajakan makanan dan juga minuman kopi dengan konsep dan juga fasilitas seperti coffee shop. Angkringan Empire Cafe ini berlokasi di Jalan Mayor Soekardi Hamdani nomor 14, Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Tribuners, angkringan biasanya identik dengan warung pinggir jalan serta menu yang murah ya. Namun, di sini tidak seperti angkringan pada umumnya loh. Penasaran nggak? Nah, angkringan Empire Coffee ini memiliki suasana dan fasilitas yang berbeda. Suasana dan juga fasilitas di angkringan Empire Coffee ini sedikit lebih elit. Terdapat meja dan juga kursi yang diletakkan dalam ruangan ber-AC. Ada pula wifi yang juga bisa digunakan secara cuma-cuma. Wah, ini bakal betah nih nongkrong di sini. Kemudian, untuk harga menunya tentunya masih sejalan kok dengan konsep angkringan. Harga menu di angkringan Empire Cafe murah loh, yakni mulai dari Rp8.000 sampai Rp23.000 aja loh. Sementara, menu makanan yang terdaftar seperti nasi goreng, ayam bakar, ayam geprek, mie rebus, mie goreng, roti bakar, dan masih banyak lagi. Salah satu kopi di angkringan Empire Cafe ini tergolong unik loh Tribuners. Wah, apa nih? Wah, ternyata
ada kopi rasa buah di angkringan Empire Coffee ini. Kopi tersebut merupakan percampuran antara ekstrak biji kopi dengan ekstrak buah-buahan. Rasa buah yang tersedia seperti stroberi, leci, durian, alpukat, mangga, blueberry, jambu, anggur, dan juga melon. Diketahui, kopi buah ala angkringan Empire Coffee tersebut diproduksi sendiri loh. Kopi rasa buah tersebut dikemas dalam kemasan aluminium foil berbentuk bubuk, sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk menyajikannya. Bila konsumen ingin mencoba rasa kopi buah tersebut, barista akan menyeduhkannya dalam wujud kopi tubruk. Saat diseduh ke dalam air panas dan sudah diaduk, aroma buah yang segar langsung menyambar indera penciuman. Segar sih ini. Cairan kopinya juga memiliki sedikit warna lain selain hitam, yakni kehijauan. Rasanya unik, perpaduan antara segar, manis, dan juga asam dari kopi. Konsumen datang yang mencicipi kopi bisa sembari menunggu mobil yang dicuci di Empire Car Wash. Konsumen juga bisa melihat-lihat produk kopi kemasan hasil dari produksi Empire Coffee. Produksi kopi terpajang dalam rak terbuka. Kemasan kopi terlihat ada beberapa jenis. Ada yang dikemas menggunakan kertas kopi, ada pula yang menggunakan aluminium foil. Produk kopi bisa dibeli langsung atau melalui online shop. Diketahui, jam operasional sementara angkringan Empire Coffee ini mulai pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam.
Untuk bisa menuju ke angkringan Empire Coffee, dari kota Karangpusat cukup pergi ke arah utara melalui Jalan Kartini. Lalu, terus lurus melewati Jalan Teuku Umar. Selanjutnya, memasuki Jalan ZA Pagar Alam. Kemudian, belok kiri ke Jalan Mayor Soekardi Hamdan. Lanjut, masuk sejauh 500 meter, maka akan segera sampai di angkringan Empire Coffee di sisi kanan jalan. Baiklah Tribuners, itulah tadi tempat wisata Lampung di Empire Coffee.